welcome to podcast Malam. Saya Bernike YRC Junartiwa Nyambe, host dalam podcast kali ini. Seperti biasa, kali ini kita juga akan mengadakan sharing di podcast Malam. Tapi bintang tamu kita kali ini sangat spesial. Beliau adalah salah satu guru di SMA Negeri 6 Berau yang juga tidak kalah berprestasi dari para murid-muridnya. Langsung saja kita sambut Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kebetulan kemarin Bapak juga kan habis mengikuti lomba di Tenggarong ya Pak? Ya. Ya, kalau boleh tahu nih Pak, gimana sih proses Bapak saat mengikuti lomba di Tenggarong kemarin gitu Pak? Sebetulnya prosesnya biasa aja sih sebenarnya. Karena itu kan bahan ajar yang memang sudah ya seharusnya seorang pendidik juga harus bisa itu kan. Iya. Cuman bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman era digital itu saja, memformulasikan bahan ajar itu dalam sesuatu yang lebih menarik untuk diterima oleh anak didik dan orang lain. Itu saja sebenarnya. Kalau dari segi materi atau bahan ajarnya sama aja sih. Sama aja. Iya Pak. Dan juga kemarin Bapak waktu lomba di Tenggarong dapat juara ya Pak? Ya masih jauh sih, cuman alhamdulillah dalam proses singkat kita bisa mendapatkan harapan saja, harapan dua gitu kan. Iya, itu sudah lumayan bagus Pak. Dan itu merupakan sebuah pengalaman berharga. Iya. Ya itu saja sih sebenarnya. Iya Pak. Juga kalau saya tahu kan Bapak sebagai guru untuk kegiatan MPLS kan Pak, MPLS tahun ajaran 2023-2024 ini. Kira-kira kemarin materi Bapak kalau tidak salah itu tentang fasilitas sekolah ya Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit fasilitas di SMA Negeri 6 Berau ini ada apa saja sih Pak? Oh iya. Baik, kita akan mulai dari proses ini denah ya, infrastruktur sekolah termasuk. Ya kita mulai dari pengenalan dulu sih sebenarnya. Pak. Pengenalan kepada anak-anak kita di mana kantor terutama. Karena banyak anak-anak yang salah sampai dia sudah 3 tahun di sini tetap salah masuk, mau mencari guru larinya ke TU. Mau mencari TU larinya ke ruang guru. Akhirnya kita perkenalkan ini loh lokasi-lokasi tempat-tempat kita pelayanannya seperti ini. Iya. Ya misalnya kalau kelas ada 20 kelas, ini yang termasuk kelasnya. Kemudian kantor, mana ruang TU, mana ruang kepala sekolah, mana ruang wakil kepala sekolah, mana ruang guru, mana ruang BK. Kemudian pelayanan literasi termasuk perpustakaan kita memperkenalkan karena tujuan terutama perpustakaan bagaimana kita memperkenalkan mereka untuk sekalian kita perkenalkan sekalian mengingatkan mereka untuk meningkatkan minat baca tentunya ya perpustakaan, apalagi perpustakaan kita ini kan termasuk salah satu perpustakaan yang alhamdulillah luar biasa lah, menjadi juara di provinsi kan, jadi anak-anak harus mengisi perpustakaan itu untuk membaca. Kemudian ya kita akan memperkenalkan termasuk fasilitas seperti lab, termasuk lab multimedia gitu kan. Terus lab biologi, lab kimia, lab fisika itu kita perkenalkan. Kemudian infrastruktur yang lain misalnya seperti kamar mandi, WC, apa segalanya mereka harus tahu. Sehingga ada rasa kepemilikan untuk mereka. Jangan sampai ketika mereka masuk di sini, ternyata mereka bisanya merusak, bukan memelihara. Karena ketika masuk di SMA 6, kita adalah keluarga besar, apa yang ada adalah milik kita bersama. Mungkin itu. Untuk masalah infrastruktur ya, untuk sarana dan prasarana tentunya. Kalau terkait dengan struktur, karena waktunya singkat ya tidak banyak yang bisa saya jelaskan kepada anak-anak tentang
struktur organisasi sekolah. Iya. Ya paling tidak mereka mengenal siapa kepala sekolah awal-awal kan, Iya, Pak. siapa wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, bidang humas, kesiswaan dan sarana dan prasarana, sehingga ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka ingin melakukan sesuatu, tahu harus kemana mereka akan mengadu. Iya, betul. Ya. Mungkin itu saja sementara. Oke, kan tadi Bapak sudah menjelaskan nih kalau ruang kelas kita totalnya ada 20 ya Pak. Ya, Nah, kan ini berhubung ada siswa baru nih Pak. Kira-kira mungkin untuk siswa baru di tahun selanjutnya, apakah mungkin nanti ada penambahan kelas lagi atau bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. rencana tetap karena pertambahan penduduk di setiap daerah itu kan bukannya semakin kecil kan, semakin Iya. menambah. Akhirnya manajemen mengusulkan juga ada tambahan 2 Tambahan untuk 2. persiapan nanti. Oke. Ya, ada persiapan untuk menambah 2 kelas. Oke. Namun penambahan itu juga kan tidak lepas dari lahan yang ada. Iya. Karena syarat dari sekolah ini kan harus mempersiapkan lahan juga. Iya, iya. Lahan kosong tentunya. Nah, tapi kita sudah mencoba untuk mempersiapkan ke depan bagaimana kelas bisa nambah. Iya. Mempersiapkan lah. Kalau memang tetap ya tetap, karena mungkin ada sekolah baru juga yang bisa diisi. Ya, Iya. tapi kita persiapkan untuk 2 kelas untuk ke depannya ya. Oke, Pak. Kita kan juga lagi ikut lomba perpustakaan nih, Pak. Dan perpustakaan ini juga kan secara umum ini fasilitas yang mungkin paling unggul lah di SMA ini kan, Pak. Karena gimana ya bisa saya jelaskan. Saya saat masuk di perpustakaan itu kayak rasanya beda sekali. Terus di dalam perpustakaan itu kan terisi banyak sekali buku. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit awal proses perpustakaan ini berdiri gitu, sehingga bisa menjadi salah satu fasilitas terfavorit saya di SMA Negeri 6 Berau ini, Pak. Oke. Jadi perpustakaan ini kan sebenarnya sudah lama. Setiap sekolah itu kan punya dari awal berdirinya sudah dilengkapi fasilitas perpustakaan. Iya, betul. Namun perkembangan bagaimana meningkatkan kampanye tentang literasi, meningkatkan literasi, sehingga apa? Event-event yang terkait dengan perpustakaan itu semakin ditingkatkan oleh pemerintah, termasuk menjurus ke kampung-kampung, sampai ke sekolah gitu kan. Akhirnya mulai kalau tidak salah itu mulai 2016 itu kan mulai digalakkan lagi secara menyeluruh bagaimana lomba-lomba perpustakaan untuk setiap sekolah. Nah, akhirnya itu terus berproses. 2016 mulai mengembangkan perpustakaan ini lebih baik, melengkapi yang di dalamnya bukan hanya buku pelajaran gitu kan. Di dalamnya bukan hanya buku pelajaran, jadi harus dibutuhkan juga, harus dilengkapi dengan buku-buku novel, fiksi, apa segalanya pokoknya. Sehingga apa? Siswa-siswi, bapak ibu guru menarik untuk membaca. Dan kita ikut lomba juga kan, 2000 kalau tidak salah itu 2017 atau 18 ya. Iya, Pak. Nah, itu kita lomba untuk yang pertama, dan kita alhamdulillahnya juga juara 1 tingkat kabupaten, juara 1 tingkat provinsi, dan juara 5 tingkat nasional. Ini secara menyeluruh.